Oke teman-teman semuanya, mari kita bahas apa itu shaping. Shaping adalah pembentukan. Pembentukan artinya nanti kita akan membuat sebuah bentuk dari dua objek atau lebih. Syaratnya yaitu dua objek atau lebih. Di CorelDRAW ada 7 dari shaping yang nantinya akan berguna atau sebagai dasar kita dalam mendesain di aplikasi CorelDRAW ini. Saya contohkan menggunakan objek segi 4 atau shape segi 4 dan juga ada lingkaran atau ellipse. Syarat dari shaping apabila ingin melihat bentuk yang baru yaitu paling tidak shape atau bentuk ini bersinggungan seperti ini, menempel, atau seperti ini berpotongan. Yang kedua, kita harus memilih kedua objek ini. Caranya bisa dengan di blok seperti ini. Yang kedua bisa dengan diklik, kemudian tekan shift, tahan, klik objek kedua. Nah, menu dari shaping akan muncul di saat kita sudah memilih dua objek atau lebih. Posisinya ada di properti di atas. Nah, ini sudah berjejer ada 7 buah icon yang nantinya bisa kita lihat sesuai urutannya, yaitu wall, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan juga create boundary. Saya akan mencoba untuk yang pertama yaitu wall dengan penjelasan di bawahnya combine objects into a single curve object with a single fill and outline. Oke, maksudnya ini nanti shape yang kita buat yang sudah bersinggungan atau berpotongan akan menjadi satu, combine seperti ini. Jadi garis yang tadi berpotongan akan melebur dan shape ini akan menjadi satu. Berlaku untuk banyak objek ya. Misalkan saya tambahkan lagi objek-objek yang lain seperti ini. Jadi syarat dari shaping yaitu dua objek atau lebih. Kalau satu aja tidak bisa. Oke, ini adalah wall atau penggabungan. Selanjutnya adalah trim. Saya coba buat lagi contoh dari trim dengan sebuah rectangle dan juga ellipse. Untuk trim hasilnya adalah salah satu dari objek ini akan terpotong. Saya contohkan dengan cara di blok, kemudian akan muncul icon dari shaping. Yang kedua yaitu trim dengan penjelasan di bawah, klik, maka salah satu akan terpotong. Namun untuk objek yang terpotong akan terpotong secara otomatis dan kita sebagai user mungkin bingung kenapa kok yang kepotong yang segi 4. Jika terjadi seperti ini, maka saya coba kembalikan objeknya. Hindari penggunaan trim dengan cara di blok, tapi gunakan shift. Jadi kita memilih objek pertama, shift objek kedua, maka hasilnya adalah objek yang kedua akan terpotong. Begitu juga sebaliknya, jika yang kita pilih pertama menggunakan shift objek yang lingkaran, kemudian kita shift objek segi 4, maka yang kepotong adalah objek terakhir yang dipilih seperti ini. Oke, saya kira jelas. Saya kembalikan lagi, kita ke intersect. Intersect adalah objek baru atau objek perpotongan. Setelah kita blok ini dua objek ini, maka jika kita klik di intersect, maka akan muncul objek baru di tengah sini. Jika saya pindah, ini adalah objek baru atau objek perpotongan. Oke, nanti di video-video selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi-fungsi dari shaping. Kemudian ada simplify. Kita coba lagi dengan cara di blok, kemudian ini simplify,
trim overlapping area among object ya. Nah, seperti ini, hampir sama dengan trim ya. Kemudian ada front minus back, saya blok lagi. Ini seperti trim, hanya saja ada objek yang langsung dihapus sesuai dengan statusnya, apakah dia di depan atau di belakang, seperti ini. Kemudian saya coba unduh lagi. Yang selanjutnya adalah back minus front, saya coba, maka ini adalah kebalikan dari front minus back. Saya unduh kembali. Oke, itu adalah dua alat yang hampir sama, cuma kebalikannya ya. Kemudian ada create boundary, yaitu membuat pola terluar dari objek yang bertumpukan atau berpotongan. Di sini nanti saya coba lagi ngeblok, lalu saya pilih create boundary, maka apabila saya geser, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, hasil dari create boundary adalah hasil dari penggunaan while di awal tadi. Maka jika saya coba menggunakan while, maka seperti aslinya. Nah, untuk penggunaan shaping sendiri juga ada disediakan pada Docker ya. Docker itu adalah menu-menu tambahan yang disiapkan, nanti akan muncul seperti panel di Photoshop ya, atau di aplikasi-aplikasi lainnya ya. Di sini ini sebenarnya sudah muncul, tapi saya ringkas. Coba saya keluarkan shape. Nah, ini dia shape. Oke. Nah, untuk penggunaan Docker shape sebenarnya hampir sama, cuma lebih ada banyak pilihan di sini. Kita coba salah satu. Di sini sudah ada shaping yang tadi kita pakai. Kita harus pilih dulu mau menerapkan pakai yang mana. Saya coba pakai wall dulu. Kemudian saya bisa lihat di bawah ada pilihan dicentang atau tidak. Di situ ada leave original source objects, maksudnya tinggalkan atau apa ya, membiarkan objek aslinya ya. Kita coba dulu, ini kalau centang semua hasilnya seperti apa, kita coba dulu. Caranya klik ya objek pertama, kemudian klik perintah di bawah while to, kemudian arahkan ke objek kedua, maka ini hasilnya. Nah, yang dimaksud centang di sini adalah objek aslinya akan tetap ya, jadi nggak sampai hilang gitu. Nah, kalau diperhatikan juga ini adalah hasil dari create boundary. Nah, dan kalau kita sadari sebenarnya hanya ada 3 shaping aja yang penting di sini, dan selanjutnya adalah pengembangan dari ketiga ini. Oke, saya kira itu aja. Nanti yang lainnya teman-teman bisa coba sendiri, dan mungkin kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Sekian dulu untuk pelajaran shaping. Selanjutnya akan saya bahas fungsi shaping dan juga penggantinya, yaitu smart fill. Apakah keduanya penting atau hanya salah satunya saja? Sekian, wassalam.